Gimana ya Pak? Nggak bisa ya Pak? Sama ya, saya juga nggak bisa. Bapak bongkar aja tuh loh. Nah, ini tamu-tamu museum sukanya lihat ini lalu berusaha betulin, tapi malah bongkar. Padahal saya pengennya berhasil seperti ini Pak. Ya nanti sering-sering kesini berarti. Baiklah, tapi kayaknya saya ngaku deh kalau Rubri nggak bisa. Paling nanti misalnya ini kotak ini aja, puzzle aja. Blok. Iya, tapi saya senang sekali semuanya berlogo Garuda Pancasila. Podcast Polda Jogja. Hai seluruh Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam podcast Polisi Punya Podcast. Kali ini kita berada di Museum Rumah Garuda. Museum Rumah Garuda ini sebuah museum yang berisi segala sesuatu yang ada pernak-perniknya lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Siapa pendirinya? Sudah ada di samping kanan saya, Bapak Nanang Rahmat Hidayat, atau yang lebih dikenal sebagai Nanang Garuda. Nah, kok Nanang Garuda itu disematkan ke nama Bapak Garudanya, itu kisahnya seperti apa nih Pak? Ya karena sejak 2003 saya itu hobi motret Garuda-Garuda yang ada di pinggir jalan, ada di Tugu, ada di Gapura. Kemudian riset ke sejarahnya, karena hasil survei ini tidak ada jawaban yang tepat tentang siapa perancang lambang negara. Terus ingat-ingat sejarah dulu juga tidak diajarkan tentang sejarah lambang negara. Akhirnya mencari, kemudian mengidentikan diri dengan Garuda itu karena ada rumus yang muncul di benak saya, jadilah kamu seperti apa yang sedang kamu teliti. Nah, maka aku menjadi Garuda agar semua frekuensi yang terkait dengan Garuda bisa segera hadir dan saya bisa olah menjadi data yang bisa dianalisis. Iya, berarti rasa pengen meneliti sesuatu, kita harus menjadi sesuatu itu ya. Makanya kemudian Bapak menjadi Nanang Garuda. Oh iya. Nah ini Pak, mohon maaf sebelumnya ya, untuk sedulur Jogja, kami bersama Bapak Nanang ini dalam pelaksanaannya nanti kita akan tetap menggunakan masker untuk protokol kesehatan, walaupun Pak Nanang sekarang menggunakan masker dengan logo Garuda juga ya Pak ya. Tapi untuk sementara waktu biar teman-teman di luar juga tahu dan mengenal Bapak Nanang Garuda seperti apa, mohon berkenan buka sebentar saja. Dadadeng. Halo, Nanang. Gini ya Pak, gimana sih? Inilah Bapak Nanang Garuda. Silakan dipakai Mbak. Nah ya Pak, dari tadi kita ngomongin ini. Jadi karena memang awalnya tuh hanya iseng atau memang dari sejak kecil suka Garuda Pak? Mungkin yang terakhir iseng, tapi saya berpikir ada memori visual yang tertanam di sini ketika saya SD kelas 1 itu di depan rumah saya di Mojokerto ada bangunan yang namanya Gedung Nasional. Itu balai pertemuan yang besar yang dikelola pemerintah. Depannya ada patung Garuda setinggi 3 meter. Nah kami waktu kecil bermainnya di situ. Nah, saat maghrib kan dia menghadap ke barat, cahaya senjanya itu membuat Garuda ini kayak hidup itu, imajinasi saya waktu kecil. Gitu. Jadi memang sudah ada sejak kecil rasa sukanya. Sepertinya itu yang tertanam di memori bawah sadar. Kemudian TVRI selalu menayangkan lagu Garuda Pancasila setiap jam 8. Kemudian di SD ini kita diajari ini sampul dari buku. Sampul buku. Saya juga masih dapat Pendidikan Moral Pancasila. Saya masih, berarti saya ini adalah orang-orang lama juga, senior lah ya, senior lah. Betul Pak. Saya senang sekali dengan pembelajaran PMP bahasanya kita sebut ya, pembelajaran PMP, di mana-mana isinya gambar lambang Garuda. Iya betul. Berarti memang tanpa tidak dipungkiri bahwa sebenarnya dari kecil sudah terpikirkan senang dengan Garuda. Cuman mungkin kemudian lambat laun karena kesibukan lain belum, tapi pada akhirnya muncul kembali lagi dan itu menguak bawah sadar bahwa ternyata ketika kecil kami diajarkan untuk paham Pancasila, ketika tua seperti ini kok ini makin berjarak, ini ada apa ini. Kemudian lambang negara sendiri juga
Iya. ternyata belum pernah diajarkan. Iya, Nah, dari senang kemudian menjadi iba. Ini lambang negara kok nggak, perhatiannya tidak serius ya untuk merawatnya, untuk memperkenalkannya, untuk menjelaskan pesan-pesan apa yang ada di lambang itu. Gitu ya. Jadi lambang negara itu hanya dihitung jumlah bulunya aja. Iya, katanya 8 ya Pak Nah, ya. 8 di ekor, 17 di sayap. 8-nya di 8 di ini, Ekor. 45 di sini ya Pak ya. 45 di dada, bulu 45 di dadanya. bulu dada. Tadi saya juga sambil menunggu Bapak itu sempat membaca sejarah lambang negara kita. Ternyata saya juga menyadari sejak sekolah sampai sekarang itu baru kali itu membaca bahwa ternyata sebelum lambang negara kita ini Garuda Pancasila, ternyata banyak juga logo lambang-lambang lain yang tidak lolos gitu ya Pak. Iya, itu hasil sayembara tahun 48. Jadi pemerintah memberikan kesempatan para perupa seniman untuk menyumbangkan gagasan. Akhirnya masuk 15 desain bagus-bagus, tetapi sayangnya pemerintah saat itu tidak memberikan visi misi negara ini mau kayak apa. Hanya berupa mereka gambar membuat saja bebas ya. dan ya tidak sepaham dengan Undang-Undang Dasar 45 dengan gagasan Pancasila itu sendiri. Sampai pada akhirnya Pak Hamid atau Pak Yamin nggih? Akhirnya dibentuk Panitia Lencana Negara yang dikoordinir oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, di mana anggotanya ini orang keren-keren ini. Ada Muhammad Yamin, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Raden Mas Ngabehi Purbocaroko, ada M.A. Palopesi, dan ada Muhammad Nasir. Semuanya tokoh-tokoh yang ikut berpikir tentang bagaimana negara ini harus dibangun. Gitu. Akhirnya muncul burung Garuda. Kemudian disepakati lambang negara kita seperti ini. Seperti ini, Ya, burung prosesnya gitu ya, panjang. Ada yang berbasis pada Garuda klasik, kemudian dari Muhammad Nasir yang waktu itu dari Partai Masyumi menyarankan untuk tidak memakai lambang negara kita dengan bentuk yang antropomorfis, sehingga diganti menjadi elang realitas. Jadi secara bentuk sebenarnya, secara anatomi ini elang. Tapi jenis Raja Wali karena ada jambulnya. Tetapi secara konsep ini Garuda karena sejak awal panitia ini cenderung kepada bentuk Garuda karena nilai mitologinya, terus nilai kisah-kisah masa lalunya, kisah-kisah spiritualitasnya ini lebih tinggi dibanding hanya seekor elang. Ini tadi ngobrolin sejarah bagaimana Bapak mulai menyukai Garuda ini sampai lupa. Saya ingin memperkenalkan Bapak dulu lah kepada sedulur Jogja di luar. Bapak Nanang ini sendiri aktivitasnya di luar dari hobinya mengumpulkan dan tetap merawat museumnya ini apa aja Pak kegiatan di luar Pak Nanang? Saya mengajar di jurusan film dan televisi Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta. ISI Jogja. Dosen berarti ya Pak dosen? Kalau di kampus. Kalau di kampus Pak dosen. Kemudian keluar dari kampus, saya masyarakat biasa dan kebetulan punya hobi pemerhati Garuda Pancasila lambang negara ini. Kemudian hasil riset dan koleksi saya jadikan museum pribadi, kasih nama dengan Rumah Garuda. Rumah Garuda. Kemudian untuk menghidupkan Rumah Garuda ini karena betul-betul mandiri, maka saya berpikir perlu upaya untuk subsidi silang. Akhirnya membuat konsep Warmus. Warmus itu akronim warung dan museum. Warung di luar, museum di dalam. Karena masuk museum kita gratiskan, karena sayang kalau pengetahuan tentang lambang negara ini sudah terlambat 72 tahun. 70 tahun ya. Karena selisihnya 5 tahun dari kemerdekaan kita. 70 tahun ini terlambat untuk disosialisasikan. Kenapa kesini harus membayar gitu. Jadi saya bebaskan. Ini informasi dibuka luas
Tetapi kadang-kadang juga perlu perawatan. Jadi ada orang yang tiba-tiba menyembunyikan berapa rupiah di balik koleksi itu untuk membayar itu ya. Nggih. Untuk membantu merawat rumah Garuda. Betul. Ya, akhirnya rasa memilikinya ada juga. Ya, semoga semuanya banyak yang bisa main ke sini lagi dan banyak yang bisa belajar. Saya kalau nggak kesini nggak belajar tentang bagaimana ternyata lambang negara kita diawali dari sayembara. Ini tadi kan Garuda, Bapak menyukai Garuda dan memang mungkin dari kecil ya Pak sudah ada keinginan untuk menyukainya memang ya. Tapi saya dari tadi juga penasaran sama wayang ini. Biasanya kalau wayang itu bentuknya sudah terbiasa ada di pikiran saya. Ini kok ada yang tidur, ada yang ini agak aneh. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan wayang pulau yang Bapak ciptakan itu? Betul. Nah, ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi sebelum ke sini mumpung ingat. Jadi cara kami sosialisasi sejarah lambang negara ini di dalam kamus lipat ini kalau dibuka satu persatu itu isinya adalah kronologi sejarah lahirnya lambang negara. Oh iya. Dan biasanya kami buat ini sebagai tiket. Jadi masuk membayar 5.000 itu sebetulnya ganti ongkos kirim mendapatkan kamus lipat ini. Kalau ini tentang butir-butir Pancasila. Oh beda ya, Jadi Pak? sila 1 dibuka ada butir. Tak kira sama ya Pak tadinya? Ada 2 versi. Ternyata banyak, ada 2 versi. Nah. Ini masih ada nggak Pak? Saya nanti pengen tiketnya juga deh. Filenya ada. Kita bisa boleh ya Pak ya? Copy kemudian di print ya. Di print lagi. Oh tak kira tadi sama Pak. Berarti ini sebutir-butir Pancasila yang ada ya. Kalau ini lebih kepada sejarahnya. Sejarah lahirnya lambang negara. Luar biasa, keren-keren. Kemudian menjawab pertanyaan kenapa wayang ini, sebetulnya ini media juga untuk menjelaskan 2 hal yang ada di dalam berarti ada kaitan lipat satu ini. dengan yang lainnya ya Pak? Nah ini kan mungkin ya di bawah sadar saya ada yang terbenam di sini. Ini gambar buku PMP ini kan Garuda, di dalamnya Kepulauan Indonesia. Oh ya, akhirnya kok digabung? Nah ini ada ya? Ini saya sudah menemukan mentransformasi lambang negara. Dicabut nggak di Pak? Boleh. Menjadi wayang kulit. Ini namanya Gardala, akronim dari Garuda Pancasila. Nah ini perubahan bentuk dari lambang negara yang resmi ini menjadi wayang kulit, jadilah seperti ini. Nah, Gardala, Garuda Pancasila. Betul. 1. Dan superhero ini harus punya kawan-kawan yang dilindungi dan punya lawan-lawan yang harus dimusnahkan. Nah ini kemudian terbang ke Katulistiwa di langit Nusantara, kemudian melihat pulau-pulau itu. Saya berpikir pulau-pulau itu mirip wayang ya. Kalau diwayangkan pasti bisa menjadi teman main dia, menjadi kawan dan lain sebagainya. Jadilah ini. Pertama ya ini ya Pak? Ini wayang pulau, ini Sumatera, ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Papua, dan ini Pulau Jawa. Jadi yang dikatakan wayang pulau itu karena pemerannya atau ya wayangnya sendiri berbentuk seperti pulau Indonesia. Betul. Pak Desinten namine. Ini Rakyan Andalas. Karena dia dari Sumatera. Pakai nama yang lebih tua dari nama Sumatera. Kemudian yang di atas Rakyan Borneo. Kemudian yang kayak Semar ini. Semar modelnya juga. Kemudian Rakyan Celebes. Ini dari bentuk Pulau Sulawesi. Kemudian Rakyan Papua. Ini dari Pulau Papua. Kemudian Peratnya Jawi Dwipa. Ini kenapa dia modelnya begini ya Pak? Yang lain pada berdiri dia tidur apa? Sesuai posisi pulau. Jadi ya. Pulau Jawa kan posisinya tidur. Kenapa terus dia ambil dia seperti perempuan gitu Pak? Nah kalau ini dikarakterkan lelaki, nggak pantas. Kelihatan males ya orang Jawa. Kleset gitu ya, males banget yang lain berdiri. Gini kan masih enak dilihat. Pak kalau saya dari tadi penasaran kenapa yang lain pada berdiri dia kok tidur. Dan kenapa dia jadi cewek sendiri gitu. Ya bisa melambangkan Dewi Sri, legenda tentang tokoh wanita di Jawa ini kan banyak sekali. Gitu. Jadi nek cewek
berbaring ini kelihatan pantas Iya, Pak pantes, ya. masih enak dilihat. Dilihat. Kalau bapak-bapak kan males banget. Oke. Dan Gardala inilah yang menyatukan pulau-pulau yang ada. Ya, dia membebaskan mereka dari eksploitasi alam misalnya, bisa membebaskan mereka dari rasa disintegrasi, bisa intoleransi. Jadi ini selalu menjadi objek penderita yang dikacaukan oleh perkembangan zaman yang tidak mengacu lagi pada kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Nah, maka tugas dari Garuda ini atau Gardala ini nanti selalu di akhir cerita membalikkan ini. Membalikkan, Jadi di awal ada tokoh namanya Betara Angkara yang membalikkan Kayon ini menjadi ini. Ini adalah situasi kekinian dari negara. Republik Indonesia. Sadar nggak sadar, mau nggak mau, percaya nggak percaya, ini sudah banyak yang melupakan, sehingga saya kosongkan di sini. Kemudian ditonjolkan hanya perbedaan, sehingga kontras itu dirawat terus untuk muncul pertentangan-pertentangan. Karena tunggal ikannya hilang, tujuan yang satunya dihilangkan. Nah, kemudian menghadap kiri karena kebaikan sudah jarang lagi ditemui, yang muncul huru-hara. Nah, tugas Kiai Gardala nanti di akhir pertunjukan wayang membalikkan seperti posisi untuk awal. mengembalikan. Betul. Pancasila dihafalkan, diamalkan, keberagaman ini tetap dijaga agar tetap bersatu. Kemudian kebaikan yang ada di mana-mana. Dia menengok ke kanan. Intinya mengembalikan kembali kondisi negara menjadi negara seperti sebelum kondisi yang nggak bisa lebih aman baik dan lagi. damai. Ya, aman damai. Nah, itu sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan kepada kepada publik pada bahwa generasi penerus, generasi muda terutama. Nah, ide ini muncul dari mana, Pak? Kok dari Garuda? Oh ya, itu tadi karena saking dekatnya meneliti sejarah lama negara ini, kemudian kan saya bikin buku hasil riset itu berjudul Mencari Telur Garuda. Nah, mencari telur Garuda itu artinya telur sebagai dunia masa lalu, asal usul, sejarah, sudah ketemu. Kemudian telur yang masa depan ini yang harus dikelola juga. Ini jangan-jangan netesnya bukan Garuda ya. Bisa netes tikus, netes kadal, netes bunglon, simbol-simbol metafor perilaku buruk ya. Nah, sehingga Rumah Garuda ini inginnya menjadi satu ruang publik yang bisa mengedukasi, sekaligus merawat bagaimana cita-cita negara ketika didirikan, diproklamirkan itu menjadi tetap terjaga. Yang ujung situ juga saya penasaran, yang dua ini siapa ini, Pak? Kalau ini Dewi Kamarati dan Dewi Kamaljoyo, ini menggambarkan wajah saya dan istri saya. Aku masih penasaran banget nih. Biasanya kalau penayangan ini sendiri, kisah-kisahnya tentang apa, Pak? Kalau yang disampaikan? Jadi wayang ini tidak mengacu pada kitab Mahabharata atau kitab Ramayana yang biasanya sebagai basic atau selalu sebagai basicnya cerita wayang Purwo. Ini semua orang bisa memainkan wayang ini. Ceritanya adalah apa yang terjadi di Indonesia. Bisa tadi saya katakan merawat kerukunan misalnya, mencegah disintegrasi, menjaga perdamaian, kemudian bisa intoleransi itu bisa diceritakan di sini, bagaimana keragaman suku ini tetap bisa bersatu, perbedaan agama juga bisa tetap disatukan. Banyak sekali, apapun yang terjadi di Indonesia bisa kita masukkan di cerita ini. Iya, misalnya juga terkait dengan pandemi saat ini, di mana banyak hoax ya, Pak ya. Nah, kami punya cerita khusus. Kami dengan adanya Pak Geblok ini, pandemi corona ini, spontan saya bikin wayang corona. Oh, sudah ada.
Nah, nanti bagaimana Gardala itu mensikapi musuhnya yang dahsyat itu bernama Tapi corona saya sudah itu. melihat itu dari masker Bapak sih. Nah, ya ini juga ini bentuk keprihatinan dan bagaimana saya menjaga. Jadi ini logonya Rumah Garuda dimodifikasi sedikit. Jadi Ada saya nggak mau coronanya. membunuh semena-mena terhadap corona karena corona dihadirkan juga untuk membuat manusia bercermin. Iya. Walaupun topeng kita yang muka kita yang ditopeng ini, tapi hati kita nggak mungkin ditutup. Perilaku manusia semakin kelihatan, yang serakah semakin kelihatan, yang jahat juga bisa. Iya, Jadi ini corona ini cermin dari kehidupan manusia sebetulnya. Jadi jangan lihat pandeminya sebagai suatu ini aja ya Pak, tapi nilai positifnya juga bisa dilihat ya. Memang harus diwaspadai, dihindari, tapi kita akhirnya bisa membaca peradaban kita itu sampai mana, kemudian bagaimana harus bersila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila kedua kita praktekkan. Jangan-jangan sila kedua ini yang ingin dipesankan oleh corona. Dan sila pertama Ketuhanan. juga diuji, Ya. karena kita tidak lagi ke rumah ibadah, tapi menghadirkan Tuhan di dalam rumah kita, di dalam hati kita. Itu juga dampak corona ya. Jadi hikmah dari corona itu luar biasa sebenarnya. Iya, berarti bisa diceritakan juga dengan menggunakan wayang pulau ini. Iya. Oke. Jadi ini lebih terkesan kisahnya modern gitu ya Pak ya. Iya. Tapi misalnya ini ada kaitannya nggak dengan wayang-wayang sebelumnya? Misalnya ini tapi menceritakan tentang Indonesia masa lampau kemerdekaan, bisa juga ya? Sangat berarti, Mas? bisa, sangat bisa. Fleksibel, Ya, jadi bisa bercerita. Ini ada cerita tentang Sumpah Pemuda. Itu juga akhirnya ke 5 pulau ini mewakili kepulauan seluruh Indonesia bersama-sama membacakan lagi Sumpah Pemuda, 3 sumpah itu Oke. dipimpin oleh Kiai Gardala, Oke. lalu ditambah 1 sumpah lagi. Jadi meneguhkan 3 sumpah waktu Sumpah Pemuda, ditambah 1 lagi. Kami putra-putri Indonesia mengaku berideologi satu, Pancasila. Pancasila. Ya, kok bisa sampai idenya muncul begitu ya? Keren, keren Pak. Ya Pak. mengalir, karena begitu terlalu saja, suntuk pada objek, dan saya merasakan saya objek itu ya dihina, dipajang di antara presiden dan wakil presiden, tapi kadang-kadang juga tidak diperdulikan, orang masih berbuat salah. Kalau di sekolah dasar hanya dihitung jumlah bulunya tanpa memaknai lebih dalam. Nah, akhirnya semua mengalir informasi untuk bagaimana menghidupkan si Garuda ini menjadi sesuatu panutan yang seharusnya memang semua warga negara Indonesia menjadi Garuda itu. Semua warga negara Indonesia Menjadi Garuda Nggih. sebagai hardware Nggih. yang ketika hardware-nya sudah kuat, maka ditanami atau diinstal software yang namanya Pancasila itu menjadi kompatibel. Nah, ketika sudah kompatibel, tugasnya menjaga pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi mantap, bisa dikerjakan dengan sempurna. Nah, itu yang di belakang Bapak ini siapa lagi, Pak? Menggunakan rompi. Wih. Siapa ini? Ini Saya bilang si ganteng atau si cantik itu, Pak? Saya si ganteng. Si ganteng. Ini Kiai Gardala juga dalam versi wayang golek. Oh. Kenalan dulu, sungkem dulu. Tapi maaf, saya nggak tapi pakai habis ini masker. Saya cuci tangan lagi, pakai Iya. hand sanitizer. Boleh. Nek saya sudah Tak kasih juga kebal, hand sanitizer. virusnya iya. takut sama saya karena tak cucuk ini. Oh ya, ini tadi Kiai Gardala dalam bentuk Transformasi wayang dalam bentuk wayang kulit. golek Ini yang golek, ini Nggih. wayang kulit. Nggih. Ya, Bisa sampai muter-muter gitu ya? iya. Wih, keren. Bisa ini bernapas juga kalau capek. Habis kemana terbangnya? Dan nanti ini baru 1 bikin ini dan selesai tanggal 28 Oktober kemarin, Hari Sumpah Pemuda ini. Oh, Saya persembahkan ini untuk lambang persatuan, makanya ada tambahan 1 sumpah itu.
kami putra-putri Indonesia mendukung berideologi Berideologi satu, ideologi Pancasila. Yang pasti mengingatkan kembali sama generasi muda untuk tetap Iya. kembali mengingat Iya. Garuda, Pancasila. Jangan cuma Iya. dijanjikan saja ya Pak. Ya? Iya. Dan selain wayang kami juga produksi film, Mhm. film superhero, kemudian film drama ya, dokudrama. Mhm. Kemudian juga film animasi. Terus wayang ini juga dijadikan film animasi juga. Ini semuanya untuk menjaga ingatan kita dan tujuan kita dan cita-cita kita. Oke. Jadi sama ya terdukung lah dengan ilmu yang jenengan miliki. Iya, tapi sayangnya seberapa sih kuatnya Rumah Garuda ini? Ya, walaupun sudah berkembang, ada Rumah Garuda di beberapa kota, ada di Madiun, Bekasi, Surabaya, kemudian Bima, Iya. Riau. Itu mereka atas kesadaran izin untuk membuat Rumah Garuda di kota-kota itu. Nah, ada sebagiannya malah belum kenal, hanya kenal di Facebook. Nah, menurut saya itu menjadi energi tambahan untuk menggerakkan jiwa Garuda ini ke generasi muda. Tetapi seberapa kuat, ya kita berjalan aja terus. Semoga dukungan semakin banyak Oke. dan kita setiap tahun di bulan Februari itu mengadakan Festival Garuda di Candi Prambanan. Jadi Festival setiap Garuda. 11 Februari. Setiap tahun. Kenapa 11 Februari? Karena hari itulah lahirnya lambang negara kita. Tahun 1950. 11 Februari 1950 itu lahir lambang negara. Selanjutnya ini tadi yang versi Wayang golek. Iya. Di sini juga sepertinya ada yang di belakang saya pengen kenalan tapi takut. Oh ya, itu versi berikutnya. Jadi saya ingin membuat. Tatarnya Pak. Iya. Dengan kekuatan. Gerak kuat aku Pak. Ini versi apa lagi nih Pak? Saya ingin membuat wayang kulit 3 Kulit. dimensi. Kenalan dulu Ya. sama saya, Sungkem sama Eyang. Nah, Ini saya belum kasih nama karena memang baru produknya. belum akikah. Belum. Mestinya antagonis ini nanti. Oh, malah ini ya. Iya. Pemeran antagonis. Musuhnya Kiai Gardala. Waduh. Ini. Tapi kalau bisa nggak usah berantem, dinasehati, sadar, selesai gitu. Nggak harus Iya. selalu wayang superhero terus berantem terus mengalahkan Iya, musuhnya. saya tahu juga. Nanti kamu jangan jadi nakal. Aduh. Siap. Jangan jadi inilah ya. Jangan jadi apa? Jangan nakal. Pokoknya menjaga Indonesia. Oh. Nemenin sama Kiai Gardala. Iya. Tapi belum ada nama ya Pak sekarang ya? Belum. Ini lebih enak ini digerakkan. Iya, Lebih ini berat. menggunakan bahan apa ini Pak? Kok beda sendiri Ini dari kulit sapi, Oke. kemudian bajunya ini kulit kambing. Ih, Ini kumisnya ini juga kulit kambing. Masih ada bulunya. memang sengaja dibuat matanya merah Iya, biar biar serem. Iya. Nanti malam nggak bisa tidur nginget ini. Oke deh. Ini sini, aduk sini. Udah. Pemalu juga deh Pak ya. Iya. Udah deh. Aku jadi takut. Saya takut deh Pak. Nanti malam saya nggak bisa tidur mikir. Belum ada namanya lagi ya Pak ya. Mungkin dilombakan nanti. namanya. Jadi sebenarnya Bapak itu pengen memberi apa ya, menyampaikan pesan apa sih sebenarnya melalui wayang pulau ini kepada khalayak atau publik? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Iya, untuk cinta tanah air diwujudkan dengan menjaga. Menjaga. Nah, menjaga itu harus kuat, ya harus jadi Garuda. Kemudian Garuda yang apa? Yang punya perisai, pelindung Ya. Pancasila. Udah itu aja, simpel. Karena itu yang dulu dari buku PMP ini yang dijejalkan terus dan logikanya memang ya seperti itu. Kita punya rumah ya harus dijaga, dibersihkan, dirawat. Jadi ada lagi nggak sih buku masih memiliki buku PMP ini nggak Pak? Masih saya ya? koleksi bahkan buku PMP versi TK untuk anak TK isinya gambar-gambar kok. Masih ada ya Pak? Ada. Ya, nanti saya lihat deh di dalam. Boleh.
Ini jangan digoyangin terus Pak. Saya gimana gitu rasanya agak gimana. Jadi ngelirik lagi ini. Nah, ini kan juga masih pandemi ya Pak. Kita mau tidak mau tadi Bapak menyampaikan bahwa pandemi ini tidak bisa kita lihat dari sisi negatifnya saja, tetapi Ya. dari sisi positifnya kita lihat juga saat pandemi sampai dengan saat ini kita melihat aslinya orang seperti apa. Betul. Yang memang peduli pasti akan peduli, yang Ya. egois pasti akan egois. Nah, dari kacamata Bapak selaku seorang seniman, seperti apa pandemi itu? Ya, wayang pulau ini menjadi media yang bisa dipakai untuk menjelaskan, bisa dipakai untuk ya mengurangi hoax, mengurangi. Kami berusaha memaknai pandemi ini juga ya semuanya ciptaan Allah gitu ya. Ini ujian, ini cobaan, ini semua. Nanti akan ada virus yang lain, ke depan akan lain. Cuman yang penting adalah sikap kemanusiaan kita ini ya yang harus diuji, yang harus dijaga. Jadi tidak terlalu panik, tapi juga waspada dan berpikir strategis. Bagaimana merawat seluruh bangsa Indonesia dari serangan pandemi ini. Jadi misalnya kita harus bermasker, pakai hand sanitizer tadi. Ya semua adalah sebab akibat. Kemudian yang penting hari ini adalah menanamkan sebab yang baik. Sehingga suatu saat kita bisa memetik buah akibat yang enak rasanya. Gitu ya. Iya, apa yang ditanam itu yang dipanen. Kalau nanti kita nanamnya yang nggak bagus, kita juga hasilnya juga nggak bagus. Dia ngeliatin saya terus ya Pak? Oh iya, dah sini sini. Dah malu tidur. Nah, iya kan tadi memang ya tadi Bapak bilang pandemi ini tidak bisa kita anggap sebagai hukuman, tetapi banyak mengambil pelajaran. Tapi pada kenyataannya juga banyak sih, ada beberapa teman saya juga seniman sempat gimana sih untuk lanjutannya, karena seni itu harus ditayangkan, harus ditunjukkan, apalagi seni pertunjukan, sementara ada protokol kesehatan yang jangan sering jangan berkumpul atau jangan buat kerumunan. Nah, itu pandangan Bapak sendiri bagaimana seorang seniman itu bisa terus berkarya di tengah pandemi ini. Nah, sebetulnya ya situasi yang baru ini menghadirkan pikiran yang baru juga harusnya. Jadi sesuatu yang berada di kondisi yang tidak ideal, ya berpikirnya mungkin nggak bisa tetap ideal. Artinya kreativitas harus tetap diupayakan untuk mencari bentuk-bentuk baru. Nah, selama pandemi ini kalau saya pribadi ini saat meditatif memang. Kita sedang dihadapkan cermin, yang namanya corona itu cermin. Kemudian dari situ satu yang bisa melawan situasi yang memandekan semua kegiatan ini dengan tetap berkarya, dengan berkreasi. Suatu saat pandeminya hilang, kreativitas kita bisa kita pertontonkan. Dan jangan lupa kita sekarang hidup di zamannya teknologi, ada sosial media, ada YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini kan bisa kita kelola untuk tetap menunjukkan karya, baik rupa pertunjukan, dengan cara di broadcast bisa juga. Kemudian dari situ juga orang bisa menyampaikan pesannya. Nah, saya pikir dalam nunggu waktu ini kita tidak harus loyo, terus stres, terus tidak berbuat apa-apa, ya. Ini kita mengoptimalkan situasi ini sambil tetap berdoa, jangan lupa. Sila pertama itu ya berdoa. Baru sila kedua kemanusiaan dan beradab. Ini peradabannya sedang digesek ini, dipaksa berubah dengan cepat ini peradaban. Dengan apa? Ya mau nggak mau kita peka pada teknologi, mengenal dengan jaringan internet, mengenal dengan apapun yang terkait dengan sosial media untuk menunjukkan karya berkesenian kita. Berarti tidak ada alasan untuk tinggal diam di masa pandemi ini, karena memang
tuntutan peradaban juga, kita harus Iya. ada kejadian A, ya kita dikasih solusi A juga gitu. Iya. Tinggal Iya. mau tidak mencari solusi itu gitu ya, Pak menahan ya. diri juga Iya. yang penting. Yang Menahan diri biasanya juga. Mm. mungkin orang menuduh ya kamu ngomong tok bisa, tapi kami yang hidup memang tergantung pada pertunjukan itu gimana? Mm. Ya jawabannya pasti pemerintah punya itu, sudah ada subsidi untuk apa ya membantu walaupun tidak maksimal, tapi ini juga untuk biar tidak semakin parah pandemi ini tertular kemana-mana. Jadi kreativitas tetap dijadikan ujung tombak selama pandemi, dan ini biasanya teman-teman saya juga menghasilkan karya-karya yang tidak terduga, kreativitas yang tidak terduga. Selama pandemi itu malah muncul gagasan baru. Nah, nanti selama pandeminya hilang, kita panen kreativitas. Iya, udah disimpan-simpan, pas pandemi teratasi muncul Iya. nanti. Wah, belum satu udah ada satu gitu ya. Iya, yang pasti semua patut disyukuri Betul. karena ada sila pertama, Iya. ketuhanan yang Maha Iya. Esa ya, Pak, Syukur ya. dan nerima. Syukur dan terima. Nah, ini mungkin dari Bapak sendiri, walaupun ini memang sudah menjadi arahan pemerintah untuk protokol kesehatan. Kali ini saya berharap Pak Nanang Garuda yang menyampaikan kepada rekan-rekan atau sedulur Jogja Iya. untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Ya, banyak poster yang ditempel, banyak iklan yang muncul tentang protokoler. Kita memang wajib melakukan itu untuk apa? Iya, segera menghapus kesedihan kita, keterkungkungan kita. Maka patuhi protokol kesehatan itu, mulai mencuci tangan, kemudian memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Ya cara itu yang harus kita lakukan. Apa mau selamanya ada pandemi ini? Ya, kita harus memutus mata rantai virus dan berdoa segera virus berlalu. Amin, Dan kita ya happy Rabbal lagi Alamin. bersama-sama. Iya, dan happy lagi main ke Museum Rumah Garuda. Iya. Ini dibuat sendiri ya, Kak ya? Ya, ini rangkuman sejarah. Jadi Rangkuman versi sejarah. yang ingin tahu sejarah lahirnya Lambang Negara bisa melihat. Oke, masih penasaran dengan Museum Rumah Garuda? Ayo, kemari kita bisa belajar banyak di Museum Rumah Garuda, bertemu langsung dengan Bapak Nanang Garuda. Iya. Oke, rekan-rekan sedulur Jogja Istimewa, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Polkes, polisi punya podcast. Main lagi, Pak.